Stop. Tunggu dulu cuy. Jangan buru-buru login ke Top 11. Sekarang kita udah masuk di hari pertama awal musim dan saat ini server lagi maintenance. Nah, kenapa video ini tayang sekarang? Karena gue mau kasih kunci rahasia persiapan awal musim yang wajib banget lo tahu sebelum reset season selesai. Halo guys, selamat datang kembali di NN Top 11 channel. Sekarang tepat jam 9 pagi, gue sengaja upload video ini full untuk kalian yang baru main Top 11. Gua tahu sebentar lagi server buka dan kalian pasti langsung login buat main. Tapi dengerin pengalaman gua ini dulu cuy. Awal musim itu penentu segalanya. Kalau lu salah langkah, lu bakalan auto ketinggalan dari manajer lain, terutama buat pemula. Dan selain itu, awal musim seperti ini biasanya akan ada banyak banget jebakan yang harus kalian hindari. Nah, di video ini kita akan bahas langkah demi langkah apa saja yang harus lu lakuin setelah login nanti. Mulai dari pengecekan tim, siapa yang harus lu jual dan siapa yang harus dipertahankan. Kemudian strategi transfer, kapan waktu terbaik buat beli pemain dan di posisi mana saja yang harus kita beli. Ketiga, latihan individu dan latihan tim. Tips cepat naikin bintang dan level pemain tanpa buang-buang cendol atau paket istirahat. Dan yang keempat, warning update baru. Dan yang paling penting gue mau bahas update squad terbaru yang katanya bisa ditingkatin lebih banyak. Jadi jangan salah cuy, ini ada dampak buruknya juga loh buat pemula dan pastiin lu wajib tahu cara mengakalinya. Pokoknya jangan sampai selesai maintenance lu login tanpa ilmu. Pastiin lu simak video ini sampai habis karena cara ini bakal nentuin lawan kalian seperti apa dan kalian bakal juara atau enggak. Untuk itu yuk pastiin kalian simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu gue mau minta tolong dulu nih ke teman-teman semua yang kebetulan nonton video ini. Sebelum nonton, jika berkenan yuk bantu support terus channel ini dengan cara klik tombol like dan juga subscribe. Nah, buat yang suka bilang alah bisanya nge-miss like sama subscribe doang lo bang, gua muak dengernya bang, gak usah dikasih tahu bang, gua bosen. Au. Oke, gua tahu ada yang ngerasa bosen tiap gua ngajak like dan subscribe, tapi buat gua itu bukan sekedar kata-kata cuy, itu cara gua bertahan bikin konten. Jadi kalau ada yang muak, mungkin mereka nggak pernah ngerasain gimana susahnya berdiri pas lagi jatuh. Nah, buat teman-teman yang udah dukung gue sejauh ini, gue benar-benar ngucapin makasih banyak. Berkat dukungan kecil dari kalian, gue jadi terus semangat buat tetap ngebahas seputar game Top 11. Oke guys, sekarang kita udah masuk di awal musim. Dan buat lo yang kebetulan nonton video ini pas server udah dibuka, pasti lo kaget banget. Ya, pas lo lihat ternyata tim lo kualitasnya udah turun. Pemain andalan lu yang kemarin bintangnya 5 tiba-tiba sekarang jadi 4, kualitasnya turun sekitar 20%. Nah, lu pasti nanya, anjir kenapa ini bisa terjadi kocak, padahal gue udah susah payah perkuat tim musim lalu. Oke, jadi jawabannya ada di satu istilah pak, namanya the big leap atau lompatan raksasa. Coba bayangin, kita itu kayak tim lu tonton di Liga Inggris. Di divisi bawah, tim kita tuh kelihatan jago banget. Skill kita udah cukup kuat lah buat ngalahin semua tim. Tapi begitu kita naik ke Premier League atau kita promosi, tim kita langsung ketemu tim-tim kuat kayak Manchester City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, dan beberapa tim kuat lainnya lagi pak. Dan lawan kita ini punya pemain yang harganya ratusan juta euro, yang larinya bisa 10 kali lebih cepat pak dari pemain kita, dan taktiknya udah canggih pula. Jadi masalahnya bukan tim kita yang jadi jelek sih, tapi standar liganya yang makin tinggi. Nah, di divisi 2 anggap aja kayak gitu, pemain kita tuh punya waktu 2 detik buat mikir. Nah, di divisi 1 waktu itu cuma tinggal 0,5 detik pak. Jadi kalau pemain kita lambat sepersekian detik aja, udah pasti bola bakal hilang dan gawang udah kebobolan. Untuk itu biar tim kita bisa ngimbangin, kita harus upgrade kualitas tim kita biar bisa menyeberangi the big leap ini. Jadi intinya kualitas main kita itu sebenarnya tetap sama pak, tapi nilai bintangnya aja yang terinflasi karena kualitas rata-rata liga yang baru ini udah lebih tinggi. Contoh nyatanya gini, pemain bintang 5 dari Liga Belanda, kalau dia pindah ke Real Madrid di Liga Spanyol, dia otomatis kualitasnya jadi kelihatan bintang 3 atau bintang 4 karena memang standar bintang di Real Madrid jauh lebih tinggi pak. Jadi agar kita bisa ngimbangin lawan, kita harus training dan borong pemain baru dengan kualitas yang jauh lebih
tinggi atau jauh lebih besar buat bikin kualitas tim kita naik ke bintang 5 lagi. Dengan begitu tim kita bisa bersinar di liga yang lebih tinggi. Tapi pertanyaannya, kapan kita harus mulai training individu atau borong pemain dari bursa transfer, Bang? Oke. Ini pertanyaan yang krusial sih. Kapan kita boleh mulai latmil atau latihan militer buat naikin bintang, atau kapan kita boleh borong pemain di bursa transfer? Karena kan bintang udah turun ya, pasti kita pengen cepet-cepet kuatin tim kita lagi kan. Nah, sebelum itu dengerin baik-baik cuy, apalagi buat kalian player gratisan, jangan gegabah. Jadi gini, lu harus tunggu sampai hari ketiga awal musim setelah kompetisi liga dibuka, baru lu boleh mulai latmil atau beli pemain. Dan mungkin ada yang nanya, kenapa harus nunggu hari ketiga, Bang? Oke, jadi memang ini jebakan sistem yang sebenarnya harus kalian tahu sih. Jadi kalau misalkan kalian perkuat tim di hari pertama atau di hari kedua awal musim, sistem Top 11 itu bakal langsung mendeteksi kualitas tim lu naik atau enggak. Jadi kualitas tim lu naik drastis atau enggak, dan saat itu terjadi, tim lu bakal diundi dan dikumpulin sama tim-tim yang punya kualitas seimbang atau bahkan punya kualitas yang jauh lebih tinggi. Ibaratnya lu baru naik kelas 2 SD tapi lu langsung dimasukin ke kelas 4 SD, otomatis lu bakal susah buat juara di season berikutnya. Tapi buat lo yang punya modal banyak alias sultan, atau lu emang suka tantangan gila, ya silakan aja, lu bebas mau gaspol perkuat tim sejak hari pertama atau hari kedua juga nggak apa-apa coy. Tapi konsekuensinya ya itu tadi pak, liga lu bakal jadi neraka di season depan coy. Jadi intinya di hari pertama dan di hari kedua ini tahan diri dulu coy, jangan latmil, jangan beli pemain, fokus ke pembersihan skuad dulu. Dan kita harus pura-pura lemah di awal musim ini. Nah di hari ketiga baru deh kita perkuat lagi tim kita cuy. Oke, sebelum kita masuk ke inti taktis tentang pemain mana yang harus lu jual dan gimana cara latmil cepet, gua mau kasih jeda sebentar nih. Jadi kita bahas perangkat yang gue pakai buat scouting pemain dan atur taktik setiap hari. Oke, jadi setiap manajer butuh perangkat yang responsif. Nah, selama ini gue pakai Xiaomi Pad 6 ini cuy. Ini tablet andalan gue karena layarnya luas banget, enak buat ngulik informasi, dan baterainya bandel banget. Main Top 11 itu kan butuh ngecek terus ya, jadi tablet ini reliable banget. Tapi inget cuy, yang lagi gue pakai ini versi lama. Nah, kalau lu baru mau beli sekarang buat upgrade pengalaman main Top 11 atau main game berat lainnya, gue saranin lu langsung ambil Xiaomi Pad 7 atau bahkan yang terbaru, yaitu Xiaomi Pad 8. Kenapa? Karena speknya pasti jauh lebih gahar, chipsetnya lebih cepat, dan layarnya pasti lebih smooth buat multitasking pas lu lagi sibuk scouting pemain atau atur training tim. Pokoknya perangkat yang bagus itu investasi penting banget buat manajer. Serius cuy. Oke, sekarang kita kembali ke panduan inti, yaitu pembersihan squad. Nah, setelah lu tahu kapan waktu terbaik buat beli pemain, yaitu di hari ketiga awal musim, sekarang lu harus tahu siapa yang wajib lu jual duluan buat nambah modal, atau siapa yang kalian pertahankan. Jadi jangan cuma lihat bintangnya doang cuy, lu harus cek juga statistik dan performa pemain lu musim lalu. Ini adalah cara manajer pro lihat pemain beban. Pertama, jual pemain negatif. Nah, kalau ada pemain lo yang sering banget dapat nilai 6 atau bahkan dapat nilai 5, udah pasti itu pemain negatif alias beban tim. Dia sering salah umpan, nggak fokus atau nggak efektif. Kalau bisa, jual cepet cuy. Nggak peduli usianya muda atau tua, dia nggak akan berkembang sama sekali. Kedua, perhatikan pemain keras. Pemain yang sering dapat kartu kuning atau merah itu liabilitas. Kenapa? Karena di laga-laga besar dia sering bikin pelanggaran nggak penting yang ujung-ujungnya bikin lawan dapat bola mati dan cetak gol. Saran saya jual pak, sebelum dia jadi biang keladi di babak final nanti. Kemudian untuk yang ketiga, kita akan bahas mengenai pemain rata-rata. Jadi pemain yang nilainya cenderung 7 itu termasuk pemain biasa pak, mainnya inkonsisten, kadang bagus kadang enggak. Kalau lo butuh modal transfer besar, pemain dengan nilai 7 ini lu bisa jual aja, dan nanti lu bisa cari penggantinya yang lebih stabil. Kemudian yang wajib kalian pertahankan yaitu pemain kunci. Nah, kalau pemain lu stabil dan sering kali dapat nilai 8,
ya itu termasuk pemain yang bagus Pak, jadi wajib banget dipertahankan. Dan kalau nilainya 9 atau 10 jangan dilepas, dia termasuk pemain kunci, apalagi kalau usianya masih muda. Nanti lu bisa latih dia secara individu atau di latmil untuk naikin bintangnya lagi biar makin mantep. Nah setelah itu kita bersihin squad ya, sekarang kita masuk ke tahap training Pak. Gua mau bahas cara latmil yang efektif buat player pemula dan gimana cara menghindari jebakan update squad baru. Oke, sekarang mari kita bahas update terbaru yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya ada jebakannya coy. Nah di update sekarang kita bisa nambah squad sampai 34 pemain. Ya bagus sih, jadi kita bisa rotasi satu tim penuh dan kita punya banyak pemain cadangan. Tapi dengerin baik-baik cuy, dengan banyaknya pemain di squad kita, ini langsung berdampak ke keuangan klub kita loh. Kenapa? Karena lu harus bayar gaji mereka tiap hari. Dan gaji pemain sekarang itu tinggi banget Pak. Apalagi buat pemain muda, pemain bintang, dan pemain andalan lama yang udah kita pertahankan. Atau pemain yang bikin tim kita selalu menang lah. Jadi tiap musim gaji mereka memang naik, apalagi kalau usianya masih muda. Dan kalau lo maksain full squad 34 pemain, apalagi buat lo player gratisan pemula yang lagi coba bikin keuangan klub stabil, ini bisa bikin klub lo krisis finansial Pak. Jadi saran gue sih tegas, jangan tergiur punya banyak pemain bintang. Lo nggak harus punya full squad bintang, cukup fokus kembangin minimal 11 pemain inti aja coy, itu udah cukup. Dan kalau modal lo terbatas, lo nggak perlu naikin kualitas bintang mereka sampai tinggi banget, nggak perlu. Cukup fokus bentuk atribut kuncinya aja biar pemain itu efektif di posisinya masing-masing. Sebagai contoh, di posisi striker fokus aja ke 2 atribut kayak penyelesaian dan tembakan. Pastiin 2 atribut tersebut lebih tinggi dari atribut manapun. Kemudian untuk posisi AMC atau MC, fokus di umpan dan kreativitas karena mereka bakal jadi otak tim kalian. Dan untuk pemain sayap ML atau MR, fokus aja di dribble, kecepatan atau umpan silang. Nah buat lo yang pengen tahu detail latmil spesialis ini, gue udah pernah bahas tuntas, mulai dari kiper sampai striker semua ada di channel gue, dan gue udah buatin playlist khusus buat kalian. Nanti kalian bisa langsung cek video yang kalian butuhin di sana. Oke guys, jadi itu dia panduan full persiapan awal musim, dan ingat kuncinya yaitu di hari ketiga, dimana itu adalah start yang sebenarnya, dan fokus ke 11 pemain inti adalah cara aman buat jaga finansial klub biar terhindar dari krisis. Jadi selamat berburu trofi guys. Nah buat lo yang sibuk banget atau pengen cepat punya tim yang stabil dan kuat, gue juga sekarang open jasa joki coy. Gue melayani top up murah, joki latmil atau latihan militer, dan kalau tim full season gue jamin aman dan amanah karena gue sendiri yang tangani tim dan bakal melatih pemain kalian coy. Nah buat yang tertarik menggunakan jasa gua, lo bisa langsung hubungi gua via WhatsApp. Nomornya udah gue sematkan di deskripsi video ini. So sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.